akhir bab sholat sebelum masuk bab zakat. Ada kajian yang penting kiranya untuk kemudian kita kaji bersama, yaitu tentang at-talqin wa ziyarah, tentang hukum mentalkin seseorang dan hukum ziarah kubur. Talqin secara bahasa itu maknanya ada dua. Ada orang yang berlama dalam ibadah, namanya qanita, ya, kunut. Makanya ada doaku kunut, ya, qanit, ya, talqin berarti orang yang di banyak melakukan ibadah-ibadah perbaikan. Kemudian talqin secara bahasa yang pertama artinya apa? Menuturkan. Menuturkan sesuatu yang bisa kemudian apa? Dimengerti, dan pada gilirannya nanti dia ulang apa yang kita tuturkan itu ketika dia butuh. Itu secara bahasa. At-talqin, lakinni, tuturkan kepada saya, ulang-ulang kepada saya. Ya. Nah, kemudian yang dimaksud di dalam bab al-mayyit tentang orang yang meninggal, di sini katakan wa talqinu yusannu ba'da dafni, ba'da dafnil mayyiti al-baligi at-talqinu. Jadi disunnahkan hukumnya, ya, setelah dimakamkan seorang yang meninggal dunia untuk ditalqinkan. Hukumnya sunnah. Apa itu talqin dan bagaimana metodenya? Wa huwa an yajlisa inda ra'sihi insanun wa yaqulu ya fulan bin fulan wa ya Abdullah bin Amatallah uzkur al-ahd alladhi kharajta alayhi min ad-dunya syahadatu an la ilaha illallah syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa annal ba'sa haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil qubur wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyya wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Disunahkan hukumnya bagi mayat yang sudah dimakamkan, sudah ditimbun dengan tanah, sudah selesai pemakamannya. Sunahkan untuk apa? Ada seseorang berdiri sejajar dengan posisi kepalanya orang yang dikubur. Sejajar, bukan di atasnya loh Pak, sejajar. Di samping tapi sejajar dengan kepalanya. Karena injek-injek kuburan itu aja melangkahinya nggak boleh. Ya. Kalau seandainya ada cara yang bisa lebih mulia ketika ditimbun tanah nggak diinjek-injek Pak, nggak dibolehin diinjek-injek. Tapi nggak ada cara kecuali untuk memadatkan, kecuali diinjek-injek.
supaya juga memberikan gambaran sama orang yang nginjek ente dan yang melihat ente juga nanti akan digitukan, supaya kemudian ada kesadaran ya kolektif ya, adalah yang dididik oleh Allah agar supaya orang menyadari, ya Allah, saya yang tadi pangkatnya boleh jadi direktur, boleh saya adalah kiai, boleh jadi saya adalah guru, tapi setelah meninggal diinjak pemakamannya. Kalau tidak ada cara lain yang lebih mendidik orang, maka tidak dibolehkan. Makanya kita kan dilarang oleh Rasulullah untuk melangkahi kuburan. Ya. Kalau orang meninggal aja nggak boleh dilangkahi, bagaimana dengan orang yang masih hidup? Kita kadang-kala sepele main melangkahin aja. Orang tidur banyak di masjid, main dilangkahin nggak boleh. Orang meninggal aja nggak boleh, apalagi. Jadi berdiri di atas kepalanya sejajar dengan apa? Apa yang diucapkan oleh orang ini, duduk di atas kepalanya sejajar dengan kepalanya, kemudian dia berkata, ya Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, sebutlah namanya. Kalau umpamanya Muhammadun, wahai Muhammadun bin Husain. Ya Abdullah, kalau nggak tahu namanya, ya Abdullah bin Amatullah, wahai hamba Allah, anak seorang ibu dari hamba Allah. Ya. Apa yang diingatkan? Uzkur al-ahdal ladzi kharajta alaihi minad dunya. Ingatlah janjimu yang telah engkau ucapkan, ya, ketika keluar dari dunia ini. Apa itu? Syahadat an la ilaha illallah, bahwa engkau bersaksi tiada Tuhan yang pantas disembah, yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan ketahuilah sesungguhnya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, kemudian sesungguhnya hari kebangkitan itu benar adanya, dan sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, tiada keraguan di dalamnya. Ya, kemudian sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di alam kubur. Ya, wa annaka radita billahi rabba, dan ketahuilah bahwa sungguhnya engkau ridho Allah sebagai Tuhanmu, wa bil islami, dan engkau ridho Islam sebagai agamamu, dan engkau ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabimu, dan engkau ridho dan menerima Al-Quran sebagai imammu, dan engkau ridho dan menerima bahwa Ka'bah itu adalah kiblatmu dalam sholat, wa bil mu'minina ikhwana, dan engkau ridho orang-orang mukmin yang lain adalah saudaramu seiman. Itu bunyi orang yang ditalqin. Apa dasarnya? Sesuai hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah, annahu qala, dari sahabat Abi Umamah, sungguhnya dia bersabda, iza mittu, apabila aku meninggal, fasna'u bi kama amarona Rasulullah, lakukanlah kepadaku apa yang diperintahkan oleh Rasul. Kama amarona bihi Rasul, sebagaimana yang diperintahkan kepada kami oleh Rasul. Lakukan kepadaku nanti kalau aku meninggal sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dilakukan kepada orang yang meninggal di antara kami. Antasna, engkau melakukan bimautana kepada orang yang meninggal di antara kami. Amarona Rasulullah, Allah perintahkan. Faqala, maka beliau kemudian bersabda, iza mata ahadum min ikhwanikum, apabila meninggal salah seorang dari saudaramu, fasawwaitumut turab, dan anda sudah menimbun kuburannya dengan tanah,
ala qabrihi, di atas kuburannya, falyakum ahadukum, hendaklah berdiri seseorang untuk kemudian duduk ala ra'si qabri, di atas kepala kuburannya, sejajar dengan kepala si mayit. Summa liyaqul, kemudian dia hendaklah berkata, mengucapkan, ya fulan bin fulana, wahai si fulan anak si ibu si A, umpamanya, wahai Muhammadun anaknya Siti Zainab. Ya. Kata beliau, fa innahu yasma'u wa la yujib. Dia mendengar tapi dia tidak menjawab. Ini konklusi dari Rasul, bukan omongan. Dia dengar dan dia tidak bisa menjawab. Karena kalau dia jawab kabur semua. Pokoknya Pak Arifin meninggal. Paham contoh. Wahai Arifin, iya aneh dengar, kabur semua Pak. Makanya Rasul mengatakan, yasma'u wa la yujib. Dia dengar tapi dia tidak menjawab. Ya. Summa yaqulu, kemudian diulang lagi, ya fulan bin fulan, hai fulan bin bapak siapa. Tadi nyebutin ibunya, sekarang nyebutin apa? Nama bapaknya. Ya fulan bin fulan, fa innahu yastawi qa'idan. Saat dia mendengar disebut namanya yang kedua, dia akan bangkit dan duduk. Di alam kubur loh Pak, bukan di dalam dunia nyata, di alam kubur dia duduk. Informasi dari Rasulullah, khabar dari Rasul. Dia dengar namanya, dia bangun dan dia duduk. Berarti apa? Dia menyimak. Ya. Summa yaqul, kemudian diulang lagi, ya fulan bin fulanah, wahai si fulan anaknya ibu A. Fa innahu yaqulu, kemudian saat itu dia mengucapkan, menyampaikan di alam kubur, tapi bukan didengar di dunia nyata, enggak, di dunia enggak. Didengar di alam kubur, dia menjawab. Arsidna yarhamkallah, berikan kami irsyadat, masukan, peringatan, ya, pembelajaran. Ketika nanti kami ketemu malaikat Munkar dan Nakir, bagaimana kami harus menjawab. Arsidnya, berikan kami pembelajaran, berikan kami peringatan. Ya. Yarhamkallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Walakin la tas'urun, tapi kamu tidak mendengarkan dan tidak merasakan jawab perkataannya. Kembali lagi hikmahnya, dia ada di alam kubur dan kita ada di alam dunia. Beda alam, maka tidak nyambung. Sama kalau ada HP, frekuensinya beda Pak, nggak bakalan nyambung. Tapi dia menjawab. Siapa yang memberikan kabar bahwa dia tidak menjawab? Rasulullah. Ya. Dia tidak menjawab. Ya. Walakin la tasurun. Dia menjawab tapi kamu tidak mendengarkan jawabannya. Falyaqul uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Ingat janjimu yang engkau keluar dari kehidupan dunia ini. Apa itu? Syahadata an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa annaka radita billahi rabba, dan sesungguhnya engkau ridho Allah sebagai Tuhanmu, dan Islam sebagai agamamu, dan Muhammad sebagai nabimu, wal Qur'anu imama, dan Al-Quran sebagai imammu. Wa anna munkar wa nakir ya'khudhu kulla wahidin, dan ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya munkar dan nakir kemudian menarik tangannya orang yang tadi udah diajarin. Wa anna munkar wa nakir ya'khudhu kulla wahidin minhuma biyadi sahibi. Kedua-duanya menarik tangan tuh
orang yang tadi itu habis ditalkin, tarik Mungkar dan Nakir kiri dan kanan, tarik tangannya, bangun, duduk, duduk. Sekarang ente dengerin. Apa kata Mungkar dan Nakir? Biadihi wa yaqulu intalik bina, sini. Ya. Ma yuqiduna indaman lukina hujjatah, untuk kami tanya orang yang sudah ditalkin jawabannya, hujjatah. Ya. Qala rajulun, bertanya seorang lelaki, ya Rasulullah, fa illam na'rif ummahu, kalau kita tidak tahu nama ibunya. Pokoknya Muhammad itu nggak ada yang tahu kalau ibunya adalah saya meninggal, nggak ada yang tahu kalau ibu saya namanya Siti Zainab. Gimana? Saya ngucapin apa? Apa saya ngucapin seperti contoh tadi, ya Muhammadun bin Fulana, atau bagaimana? Kalau ente nggak tahu namanya, katakan aja ya Muhammadun, ya Ibnu Hawa. Sebutin ibu kita pertama, yaitu Siti Hawa, karena dia adalah hakikat ibu seluruh manusia. Ya fulan Ibnu Hawa, ya. Wa lima soha, karena juga ada hadis yang sahih. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenapa hukumnya sunnah? Karena ada hadis lain yang sahih, ya. Berarti hadis yang tadi itu bagaimana kedudukannya? Ini yang menjadi penyebab terjadi perbedaan pendapat para alim ulama. Perlu kita kaji bersama. Di sini ditulis oleh Al-Habib tadi yang saya sebutkan, Al-Husaini Al-Alawi. Dia kasih angka 1. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Clear. Dia bilang hadisnya dhaif. Tapi kata beliau, lakin lahu syawahidun, tapi dia ada riwayat yang lain yang maknanya sama, itu disebut syahid. Ada riwayat yang lain yang sama maknanya. Maka kata para alim ulama, kalau ada hadis dhaif ini sama maknanya, maka meningkat derajatnya menjadi hasan. Itu di dalam ilmu mustalah hadis yang disepakati oleh semua ahli hadis. Jadi kalau mendengar hadis dhaif, tidak langsung kita bilang buang, belum tentu. Kalau ada hadis dhaif yang lain yang maknanya sama, riwayatnya beda, itu menjadi apa? Penguat. Zaman sekarang orang mentang-mentang mau disebut ahli sunnah gitu, mendengar hadis dhaif itu langsung apa? Enggak pantas. Belum tentu. Bukan begitu cara mengkaji hadis Nabi. Ya, enggak begitu caranya. Jamaah enggak, itu hadisnya dhaif. Betul di konklusinya, betul. Rawahu Tabrani bi asnadin dhaif, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang dhaif. Lakin akan tetapi lahu syawahidun, ada beberapa riwayat yang lain yang memberikan makna yang sama, bahwa talqin itu disunnahkan oleh baginda Rasul. Ya. Minha hadisu Utsman wa hadisu Amr bin al-As. Di antara yang sama maknanya, hadisnya Utsman sama menganjurkan untuk ditalqin. Hadis ini juga dhaif, Pak. Ada 2 dhaif ya. Wa Amru ibnul As dan Amr bin As, wal amalu bil hadisid dhaifi ya jaizun bi ijma'il ulama.
dan mengamalkan hadis yang dhaif yang ada syahidnya, ada riwayat yang lain, sepakat para alim ulama boleh dijadikan dalil dan hujjah kebolehannya mensunnahkan ini. Loh, terus bagaimana Pak pendapat ulama yang mengatakan itu tidak sunnah? Ya, mungkin dia cuma punya riwayatnya satu. Dan dia tidak salah ulama itu. Saya cuma nyampe ke saya cuma satu riwayat dhaif doang. Nggak boleh saya amal. Kalau dhaifnya terlalu. Ya, gitu. Tapi kalau enggak, boleh. Sepakat para alim ulama, al-amalu bil hadisid dhaif jaizun, ya, boleh fi fadailil amal, untuk fadailul amal. Nah, kemudian ada hadis sahih yang menjadi apa? Menjadi ajakan Rasulullah. Anna Rasulullah bersabda, lakinu mautakum, talkinkan mayatmu. Makna la ilaha illallah. Kan disuruh talkin, disuruh diulang-ulang. Mautakum, orang yang sudah meninggal, bukan orang yang mau meninggal, Pak. Mautakum, orang yang sudah meninggal. Pak, dia itu kan sudah tidak bisa, kata Nabi tadi apa? Mendengar. Makanya Rasul mengatakan kalau tidak ada gunanya Pak, kita mengajarkan ini, gitu, nggak ada gunanya. Apa jadinya jawabannya salam kita kepada orang yang berada di alam kubur? Kita kan mengucapkan Assalamualaikum. Berarti dia dengar. Masa Rasulullah mengajarkan sesuatu yang dia tidak dengar? Berarti dia paham salam kita. Dan Rasulullah mengatakan kalau ente melewati atau masuk ke kuburan, disuruh oleh apa Nabi? Mengucapkan salam. Berarti apa? Dia dengar Pak. Kalau dia tidak dengar, ngapain diucapin salam? Ya kan? Coba pasang logika kita dengan baik. Ngapain Rasulullah menganjurkan kita untuk mengucapkan salam sama orang yang sudah meninggal kalau itu tidak ada gunanya Pak? Itu kan doa Pak, dan dia dengar. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimin. Pakai alaikum, assalamualaikum. Dia dengar, dan itu salam kita itu bermanfaat buat mereka. Berarti mendoakan mereka untuk selamat di alam kubur. Nah, apalagi ini ngajarin talqin, sesuatu yang sangat dibutuhkan. Makanya kata Nabi, dia dengar tapi dia tidak menjawab. Dia minta untuk dikasih tahu, tapi Anda tidak merasakan permintaan. Gitu ya. Makanya Rasulullah mengatakan, lakinu mautaku la ilaha illallah. Jadi ini dasarnya kenapa ulama Syafi'iyah kekeh, bahasa saya ini mah kekeh, kalau orang meninggal mah kudu ditalkin. Ya, jangan dibilang kagak ada dasarnya, ada dasarnya. Ya, kita berbeda dalam memahami sebuah hadis itu biasa. Tapi jangan katakan orang nggak ada dasarnya, ada dasarnya. Ya, lakinu mautaku la ilaha illallah. Kemudian kita pindah ke bahasan itu tentang talqin. Jadi berduduk di atas, nanti kan itu sudah ada di biasanya di kumpulan doa surah Yasin itu sudah ada di situ. Tata caranya membaca doa talqin. Ini cuma dasarnya yang saya sampaikan. Kemudian ziaratul kubur. Ziaratul kubur lirrijali sunnatun bil ijma'. Ziarah kubur bagi lelaki hukumnya sunnah sesuai ijma' para alim ulama seluruhnya. Nah, kenapa?
Karena Rasulullah tiap saat ziarah kubur, Pak. Makanya kalau ada orang yang benci ziarah kubur, dia berarti mengingkari sunnahnya Rasulullah. Rasulullah itu tiap Pak ziarah ke Baqi. Kata Aisyah, saya kehilangan Rasulullah itu atau apa? Lagi ada di Baqi, di pemakaman Baqi, ziarah kubur. Nah, karena malam Pak ziarah kuburnya. Ya. Makanya di sini sepakat lima soha, karena ada hadis sahih ya yang diriwayatkan dari Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya kuntu nahaitukum an ziyaratal kubur. Dulu kala aku melarang ente untuk ziarah kubur. Di awal-awal Islam betul dilarang oleh Rasulullah untuk ziaratal kubur. Kenapa? Karena qaribul ahdi masih belum lama dia masa kemusyrikannya. Khawatir kalau dia ziarah kubur nanti apa? Mentuhankan lagi kuburan. Saat dia belum kuat imannya, ya. Jadi apa? Oleh Rasulullah SAW, aku larang kalian ziarah kubur. Itu di awal-awal. Tapi kemudian setelah beberapa lama sudah dilihat sahabatnya udah kuat akidahnya, kuat nilai tauhidnya, Rasulullah kemudian mengatakan, ala fazuruha, ketahuilah bahwa sungguhnya apa? Sekarang ziarahilah kuburan itu. Fa innaha tuzakkirukum al-akhirah, karena sungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kita tentang akhirat. Kalau kita sering nih ziarah kubur, ya Allah, nanti akan kita lihat tuh ada kuburan yang benar-benar enggak pernah doain sama orang anaknya. Tapi ada kuburan, ya Allah, ramai orang doain. Nah, disinilah letaknya kita harus mengambil pembelajaran. Kalau kita anak kita tidak didik untuk bisa mendoakan kita, Pak, jangan harap dia akan datang mendoakan kita. Jangan harap. Tapi kalau anak dididik, diajarin, nah dicontohin. Kalau kita pulang kampung, kita ziarah ke makam orang tua, kita doain, kita ajak anak kita. Nanti itu pembelajaran, dia akan tahu, oh berarti kalau nanti ayah saya nggak ada, nanti aku akan ziarah kubur untuk mendoakan. Bacain apa? Boleh bacain Yasin, boleh menghatamkan Al-Quran, boleh. Ya, gitu. Ya. Sebagaimana hadis-hadis yang dihimpun oleh seorang mufassir At-Tabrani juga, tafsir At-Tabrani juga dalam kitab tafsir, beliau meriwayatkan hadis, al-mayyitu iza quri'a alaihi yasin huwina alaihi. Seorang mayat kalau dibacain dibacain surah Yasin, Allah akan ringankan. Seandainya ada hukuman, akan Allah ringankan. Ya, Allah akan ringankan beban tanggung jawab. Semakin banyak kita bacain, semakin oleh Allah diri. Pada ujungnya, apalagi kalau anak kita kemudian memintakan ampun, ya. Jadi ziarah kuburlah kalian, karena sungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kita, sehingga sepakat para alim ulama ziarah kubur itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian kata beliau, wahuna khilafun lil nisa, ada perbedaan pendapat tentang wanita. Ya, kalau sebagian ulama mengatakan wa tukrahu ziyaratu lin nisa, dimakruhkan hukumnya
ziarah kubur untuk wanita. Makruhnya makruh apa? Makruh tanzih, makruh untuk membersihkan kuburan dari perilaku wanita. Apa emang sebenarnya perilaku wanita? Kok dilaknat oleh Rasulullah kalau ziarah kubur? Karena apa? Karena dia suka histeris, Pak. Histeris kan? Ya, kuburan dia. Dulu biasa wanita itu, Pak. Makanya oleh Rasulullah, makanya supaya dibersihkan nih, anak jangan ziarah kubur wanita. Nanti suaminya umpamanya dimakamin, dia malah pingsan di samping, ntar nggak balik lagi. Ya kan histeris kadang-kala, Pak. Dan saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, oh ini sebabnya Rasulullah melarang wanita ziarah kubur. Padahal dulunya perintah Rasul itu umum, Pak. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Itu tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Ziarahilah. Tapi ketika ada dampak-dampak fitnahnya, oleh Rasulullah keluar dalil, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat zairatul kubur, wanita yang ziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Nah, sebagian lagi mengatakan kalau dia bisa menjaga perilakunya. Ya, ini pendapat yang pertama tadi makruh. Nggak sampai haram, Pak, makruh. Kenapa kok nggak haram? Karena dulu ada perintah ziarah kubur, datang larangan. Maka apa? Tidak akan bisa meningkat menjadi haram. Paling makruh. Itu mah kode etik dalam penetapan hukum. Ya. Dulu ada perintah terus dilarang lagi. Dulu ada larangan terus diperintah, terus larangan lagi. Ya, kayak dilaknat orang yang ziarah kubur. Jadi kata pendapat yang pertama, kalau seorang wanita bisa menjaga dirinya menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan laknat Allah, boleh wanita ziarah kubur. Boleh, bukan sunnah. Boleh. Untuk mengingatkan wanita terhadap akhirat. Boleh doang. Tapi itu dengan catatan apa? Syarat dia harus menghindarkan dirinya dari perilaku waktu ziarah dari yang dilaknat oleh Allah. Apa itu? Teriak, histeris, ya apa? Kalau gosip apalagi, Pak? Orang di alam kubur kok gosip, nyebutin aibnya orang yang sudah meninggal, kan nggak boleh. Wanita itu biasa, Pak. Ini apa namanya nih? Tulang ini apa nih? Tulang rahang mulutnya ini kuncinya los, Pak. Oh iya nih, ini dulu nih, yang itu tuh, yang selingkuhan, gitu dia menyebutin. Wanita itu begitu, Pak. Makanya disebut apa? Menyebutkan aib orang. Pada Rasulullah mengatakan, la tazkuru uyuba mautakum wazkuru mahasinahu. Jangan pernah nyebutin aib orang yang sudah meninggal, tapi sebutkan kebaikannya. Nggak boleh. Nah, wanita itu, Pak, yang sebabnya dilarang. Dia melihat nisan, ini nih yang dulu nih selingkuh sama suami saya nih, ini begitu, Pak, nggak bisa nahan itu. Kenapa? Karena memang wanita hasratnya itu perasaan. Perasaannya selalu nggak bisa dikuasai. Gitu, ya. Makanya karena wanita itu pakai perasaan, makanya dia udah tahu sebenarnya digombalin, tapi dia nurut. Perasaan sih. Gitu, ya. Makanya oleh ulama mengatakan dilarang untuk ziarah kubur bagi bagi wanita yang tidak bisa, tapi bagi wanita boleh. Ya.
Makanya kalau melihat ada wanita ziarah kubur, itu berarti paham ini, berarti dia harus menghindarkan dari perilaku-perilaku yang mendatangkan laknat Allah. Jadi tadi apa tadi yang menyebabkan laknat? Histeris, ya, nyebutin aib orang yang meninggal, itu nggak boleh. Ya. Qalat, kemudian apa? Walima soha fala tukrahu lahunna inda amnil fitnah. Tidak diharamkan baginya ziarah kubur kalau aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah itu bisa maknanya tadi fitnah, hal-hal yang dilarang oleh Allah dilakukan, namanya berarti nggak aman dari fitnah. Ya, gitu. Fala tukrahu, maka tidak dimakruhkan ya lahunna bagi seorang wanita inda amnil fitnah. Kenapa? Lima sahha an Aisyah, karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu qalat, kaifa naqulu ya Rasulullah idza zurtul kubura. Ini Aisyah bertanya nih, kan Aisyah wanita bukan, Pak? Ini Aisyah pertanyaannya bukan umum, Pak, khusus untuk dirinya sebagai wanita. Beliau bertanya, qalat, berkata Aisyah, kaifa aqulu, apa yang saya ucapkan ya Rasulullah? Ya. Idza zurtul kubur, kalau aku ziarah kubur. Berarti Aisyah dibolehkan. Kenapa? Karena dia bisa menghindarkan diri. Nah, ini dasarnya. Ya. Jadi tidak ada salahnya ulama berpendapat makruh punya wanita ziarah kubur kalau dia tidak bisa menjaga perilaku. Kalau dia bisa menjaga perilaku kayak Aisyah, maka hukumnya boleh. Ya, tidak dimakruhkan. Iza zurtul kubur, qala quli. Rasul kemudian menjawab, katakanlah, ucapkanlah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin. Ucapkan salam kepada penghuni kuburan dari orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Jadi kalau kita masuk kuburan, assalamualaikum, berarti dia udah ziarah kubur. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang sudah terdahulu meninggal dan orang yang belakangan. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya aku dan kami semua insyaallah pasti akan berjumpa dengan Anda. Artinya pasti akan mengalami kematian yang sama. Ya. Wa yusannu lizairi an yakula amama wajhil mayyit, dan disunahkan kepada orang yang ziarah kubur untuk ya mengucapkan ya ketika dia menziarahi seorang, siapa bawahnya, bapaknya, assalamu alayka ya abi, mengucapkan assalamu alaikum ya daru qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikum, lima sahha an Aisyah ya kana yakhruju ilal baqi. Nih jawabannya nih, bahwa Nabi ziarah kubur, Pak. Kalau ada orang yang membenci orang yang ziarah kubur, sebenarnya orang ziarah kubur itu tidak ada, Pak, yang menyembah kuburan kan. Ya. Rasulullah aja melakukan. Ya. Kita terlalu skeptis sama imannya saudara kita kalau kita mengatakan ente nyembah kuburan. Terlalu merendahkan nilai iman. Saya bilang orang-orang yang mengatakan kuburiyun, orang yang suka ziarah kubur,
Tidak ada Pak orang yang minta sama kuburan orang yang Islam, yang cerdas, yang sudah punya pendidikan. Nggak ada. Dia ngedoain orang soleh. Mudah-mudahan dengan mendoakan orang soleh, dijadikan sebab doa kepada Allah, ya Allah, tunaikan segala hajat saya. Bukan mintanya mau kuburan, tapi ngedoain orang soleh yang diziarah itu agar supaya Allah mudahkan segala urusannya. Kan berarti bukan minta sama kuburan. Enggak ada kalau kita ziarah ke para wali, ada yang minta, Bang Wali, aneh mau nikah nih. Enggak ada orang Islam yang itu mah sudah punya guru, kok ziarahnya mintanya mau kuburan. Enggak ada orang yang waras Pak minta mau kuburan. Gitu. Jadi itu terlalu apa? Terlalu ngada-ngada orang mengatakan menyembah kuburan. Enggak ada orang yang menyembah kuburan. Pak. Ya. Kecuali di zaman dulu tuh, di zaman sebelum ajaran Islam. Ya kayak orang-orang Buddha, betul kan dia nyiapin apa? Nyiapin apel supaya dia datang makan, kan begitu dia. Kalau kita kan enggak, ziarah kubur doain udah dan minta ya Allah karena saya mendoakan wali ini membacakan Fatihah, membacakan Yasin, mudah-mudahan ya Allah engkau penuhi segala hajat saya karena aku mendoakan kekasihmu. Kan begitu. Mintanya sama Allah. Dijadikan sebagai sebab atau bahasa lain tawassul. Gitu. Sama kalau kita tawassul sama Rasulullah kan begitu. Ya Allah berkat saya bersolawat mendoakan Rasulullah, ya Allah tunaikan segala Al-Fatihah. Begitu. Tawassul namanya itu. Jadikan sebab supaya diberi hajatnya. Ini dalil mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah kubur. Apa hadisnya? Sahih dari Aisyah. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yakhruju ilal baki. Bahwa sungguhnya Nabi keluar ziarah ke baki. Yaqulu assalamualaikum. Sengaja dia ziarah. Ya. Dan riwayat lain apa? Kadang-kadang malam, karena mungkin siang banyak kegiatan, malam dia. Setelah sholat dia datang ke baki. Assalamualaikum. Yarhamullahu. Mudah-mudahan Allah merahmati kalian semua yang sudah lebih dulu dari aku. Ya, gitu. Wa yuzannu lizzairi, disunahkan bagi orang ya an yaqra'a ma tayassara minal Qur'an, untuk membaca apa yang kira-kira dia bisa hafalkan untuk dibaca. Apakah kulhu 3 kali, kuliah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, disunahkan. Ya. Mau baca di pemakaman boleh, mau baca di rumah juga nyampe. Kalau dalil yang mengatakan baca di kuburan itu lebih afdol, kenapa? Karena bisa mendoakan seluruh penghuni kubur. Lihat di dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim, ada sebuah riwayat. Ada seorang anak muda ziarah ke kuburan ibunya. Dia bacakan surah Yasin. Yasin pertama untuk ibu. Yasin yang kedua dia bacakan untuk siapa? Untuk seluruh penghuni makam. Dia mintakan agar supaya Allah ampuni. Ternyata salah satu penghuni kuburan itu nenek-nenek yang sudah meninggal lama. Diampuni dosanya oleh Allah gara-gara doanya siang ziarah kubur dengan baca surah Yasin. Baca di dalam kitab Ar-Ruh dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian apa?
Nenek ini kemudian memimpikan dirinya sama cucunya. Satu riwayat. Ada lagi satu riwayat mengatakan kepada anaknya yang masih hidup. Dia mimpi. Nah, cari orang yang ziarah kubur. Karena Allah mengampuni dosa saya gara-gara dia. Gara-gara bacaan Al-Qur'annya. Akhirnya apa? Si anak ini mimpi pertama dia, ini kali. Mimpi kedua, mimpi ketiga, akhirnya apa? Dia cari itu. Dan benar ketemu apa perintah ibunya atau neneknya. Nah, berikan dia kekayaan yang kamu punya sekarang. Akhirnya apa? Dicari itu. Ibaratnya dilihatlah daftar kunjungan siapa nih yang ziarah hari ini. Dilihat di semua dilihat laki-laki yang ada daftarnya. Kemudian didatengin, Mas, kalau bahasa kita, Mas ya yang ziarah kubur kemarin, hari ini tanggal sekian. Iya, ente baca surah Yasin, dihadiahkan satu untuk ibu Anda dan satu untuk penghuni semua orang Islam yang ada di kuburkan di pemakaman itu. Iya, betul. Mas, mau minta apa? Loh, ada apa? Saya ikhlas kok, saya ngedoain. Saya tahu pasti itu akan baik buat saya. Kata dia, enggak, ini ibu saya atau nenek saya bilang, balas, berikan harta yang dia inginkan. Apa yang dia pengen kasih nak, sebagai ucapan terima kasih. Kata nenek saya, ini sebagai hadiah. Karena engkau sudah apa? Menyelamatkan dia dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muridnya Ibnu Taimiyah yang ngomong. Ibnu Taimiyah juga di dalam kitab Fatawa Al-Kubra, Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Inna qira'atal Qur'ani yanfa'u lil mayyit. Sesungguhnya membacakan Al-Qur'an orang yang meninggal itu nyampe dan mendatangkan manfaat. Makanya saya kalau ada orang yang kemudian cuma sekarang gitu yang mengatakan, itu mah bid'ah, Rasul gak pernah melakukan. Mas, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu pasti bid'ah. Yang penting sudah dianjurkan oleh Nabi. Karena sahabat kan tidak tahu semua apa yang dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi mempunyai ziarah kubur sendiri, emang dia lihat apa yang dilakukan Nabi. Nabi mengatakan bacakan Al-Quran. Iqra'u mautakum Yasin. Selesai. Jadi itu. Makanya disunahkan untuk membacakan wa yad'u ba'dal qira, kemudian doakan setelah membaca Al-Qur'an. Li'anna du'a yanfa'u lil mayit, karena doa sangat bermanfaat untuk mayit. Wa huwa ba'dal qirati aqrabu ilal ijabah, dan setelah membaca Al-Qur'an itu akan lebih diijabah oleh Allah. Maka itu dianjurkan kita bacain Al-Qur'an. Kalaupun kita mengatakan tidak nyampe, oke. Bilang nggak nyampe, oke. Tapi doa yang Anda akan bacakan akan lebih ijabah kalau dihantarkan dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, makanya apa? Kita dianjurkan untuk membacakan Al-Qur'an. Itu tentang ziarah kubur dan talqin yang kita baca. Waktu bangkit jiwaku